Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Mari sebelum belajar kita baca doa bersama-sama. Mungkin bisa dipimpin oleh Bu Mutmainnah. Silakan Bu, tangan off. Doa terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Mutmainnah. Mudah-mudahan pelajaran kita ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Karena sekalian Suaranya nggak begitu jelas, Pak. halo, ya anak-anak sekalian. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang kondisi masyarakat pra-Islam, ya, Arab pra-Islam yang ada di Timur Tengah. Ya. Sebelumnya Bapak mau absen dulu ya semuanya. Suaranya jelas Bapak Ibu ya? Halo, suaranya jelas ya? Ya, Ya, Pak. Mic-nya mungkin agak dijauhkan sedikit mungkin, Pak. Ya. Kita akan membahas pada hari ini yaitu tentang kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang. Kita tahu bahwasanya tujuan dari pembelajaran ini anak sekalian bisa menerima kebaikan, memandang perbedaan, kemudian meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian pelajaran kita pada hari ini menggunakan metode pembelajaran diskusi. Ya. Kemudian ini kita konsep tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam yang nanti mungkin bisa dicontoh oleh anak-anak sekalian. Selanjutnya sebelum Bapak menerangkan, kita akan melihat video tentang kondisi Jazirah Arab pra-Islam. Ya, silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam sejarah peradaban Islam. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kondisi ekonomi dan politik masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama adalah keadaan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam sudah maju, karena sebagian besar mereka berniaga dan berdagang, bertani, serta berternak. Masyarakat Arab Badui menjadikan peternakan menjadi sumber utama kehidupan mereka dengan gaya hidup berpindah-pindah atau nomaden. Adapun masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai mata pencarian utama diantaranya adalah Bani
suatu saat di Makkah. Masyarakat Arab di wilayah Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, dan lainnya menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Sedangkan penduduk Makkah menjadikan perniagaan dan perdagangan di Jazirah Arab sebagai mata pencaharian utama, terutama suku Quraisy. Peletak dasar perdagangan di Makkah adalah Abdul Manaf, yaitu salah satu kakek Nabi Muhammad SAW. Dan perdagangan suku Quraisy ke wilayah utara dan selatan diatur pertama kali oleh salah satu putranya, yaitu Hashim bin Abdul Manaf. Adapun faktor yang membuat kota Makkah berperan penting dalam perdagangan di Jazirah Arab, yang pertama adalah perpindahan penduduk Yaman ke Makkah. Orang-orang Yaman yang berpindah ke Makkah tersebut mengajarkan tata cara dan keahlian berdagang kepada penduduk Makkah. Yang kedua, keberadaan Ka'bah sebagai pusat ibadah haji. Pada musim haji, masyarakat di seluruh Jazirah Arab bulan Dzulhijjah melakukan ibadah haji. Ibadah haji tersebut memicu berkembangnya perniagaan di Makkah, sehingga transaksi perdagangan di Makkah meningkat pesat. Kebiasaan perdagangan bangsa Quraisy tersebut tercantum dalam Al-Quran, surah Al-Qur'an ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Arus perdagangan suku Quraisy dilakukan dalam dua jalur. Yang pertama, saat musim panas, arus perniagaan ke arah utara, yaitu ke negeri Syria atau Syam. Yang kedua, pada musim dingin, arus perniagaan ke arah selatan, yaitu ke negeri Yaman. Pada sektor ekonomi, riba telah menjadi tradisi masyarakat Jazirah Arab pra-Islam, sehingga sistem perniagaan masyarakat Jazirah Arab juga berdasarkan sistem riba. Baik sekalian, itu tadi cuplikan videonya, nanti bisa diteruskan masing-masing ya, nanti Bapak share untuk videonya. Yang pertama, yang selanjutnya kita akan mengkaji tentang sejarah peradaban Islam, tadi dari sisi geografis, sosioekonomis, dan juga historis ya. Dan agama-agama pada bangsa Arab itu banyak yang menyembah api, berhala, bulan, bintang, matahari, dan patung gitu ya. Kemudian kebiasaan bangsa Arab itu biasanya mereka beradu sihir, bersuku, perang, dan nasab dan jahiliyah. Jadi kejahilian bangsa Arab itu kebiasaan berperang, kebiasaan membunuh anak perempuan, kemudian kebiasaan menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Kemudian di sini lebih rinci lagi Bapak tayangkan tentang kebiasaan buruk bangsa Arab, mungkin bisa dibaca masing-masing ya. Mungkin ada beberapa poin itu, ada 8 atau lebih 9 poin itu. Kita bermain judi, membuat sembahan, kemudian juga membuat riba dan sebagainya. Kemudian ada sisi baiknya anak-anak sekalian. Sisi baiknya dari bangsa Arab itu dermawan, suka menepati janji, kemudian menjaga harga diri, teguh pendirian. Ya. Ini sifat baik dari bangsa Arab, karena tidak seluruhnya negatif. Jadi ada hal-hal yang positifnya. Itu sifat dari bangsa Arab. Tadi di video sudah diterangkan bahwasanya mereka terdiri dari beberapa suku dan juga tradisi mereka adalah suka berdagang. Kemudian dalam geografisnya, jadi Jazirah Arab ini terdiri dari padang ya, padang pasir ya, ada Sahara Langit, Sahara Selatan, dan Sahara Barat. Ya, dan masing-masing ini berbeda tempat. Seperti mereka dalam berdagang itu menurut musim yang ada pada waktu itu, ke negeri Syam dan ke Yaman. Oke anak-anak, karena materi kita pada hari ini itu adalah
dan menggunakan metode diskusi. Nanti kita akan lebih banyak berdiskusi antara Bapak dengan anak sekalian. Kemudian untuk lembar kerja peserta didik, pertama kita buat kelompok ya, mungkin kelompoknya bisa kelompok putra dan kelompok putri. Nah, gitu. Jadi setiap kelompok berdiskusi satu pokok bahasan dan tulis ringkasan dalam lembar kerja tentang keadaan alam Jazirah Arab, kemudian bangsa-bangsa Arab, kemudian juga kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam, kemudian kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam, kemudian sajikan gambar dan setiap kelompok menceritakan isinya. Nanti dari masing-masing kelompok putra dan putri, ya, kelompok putra akan diwakili nanti sajikan oleh, mungkin ada yang bersedia sebelum Bapak tunjuk, silakan. Mungkin ada yang memberanikan diri, nanti ada poin tersendiri. Ada anak-anak? Kalau tidak ada, nanti Bapak tunjuk aja ya. Ya. Ya Pak, ditunjuk Pak. Ya Pak. Ya. Mohon kesediaan dari anak sekalian untuk ikhlas ketika ditunjuk. Ya. Nah, kemudian yang akan kita diskusikan adalah bagaimana keadaan alam Jazirah Arab, kemudian tuliskan 5 wilayah Arab berdasarkan keadaan alamnya, kemudian tuliskan 3 bangsa besar, kemudian apa saja kebiasaan masyarakat Arab yang pantas dicontoh dan yang tidak pantas. Kemudian kebudayaan apa saja yang paling menonjol dari masyarakat Arab pra-Islam, gitu ya. Terus selanjutnya sebelum kita diskusi ada beberapa hikmah ya, hikmah atau ibroh dari pelajaran kita, materi kita pada hari ini, yaitu sama Allah itu Maha Besar ya. Dulu bangsa Arab hanya dikenal dengan tanah, gersan dan sebagainya, tapi di sisi lain Allah juga memberikan banyak minyak atau kekayaan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Kemudian sebagai teladan yang baik, jadi bangsa Indonesia harus bersyukur pada Allah. Kenapa? Tanah yang subur, kaya akan air, sumber alam, meskipun sekarang sedang kering ya. Jadi manusia berbangsa-bangsa dan suku-suku saling mengenal, ta'arufu satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini juga disandarkan oleh segala sesuatu itu kepada Allah, menyembah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rangkuman dari materi kita, pertama, Jazirah Arab itu merupakan wilayah yang padang pasir yang terletak di bagian barat dari Asia. Kemudian Jazirah Arab adalah padang terluas tergersang di dunia. Ini ada beberapa daerah, ada Tihamah, Hijaz, Najd, Yaman, dan wilayah Jazirah Arab dengan keadaan alamnya. Kemudian Nabi Muhammad itu tergolong bangsa Arab yang musta'ribah. Sedangkan bangsa Arab terdiri 3 bangsa besar, yaitu Al-Baidah, Al-Aribah, dan Musta'ribah. Kemudian bangsa Arab Jahiliyah itu suka berkelompok berdasarkan bani atau marga ya. Dan bani ini berkelompok menjadi satu kabilah atau suku. Dengan kebiasaan buruk bangsa Arab, menyembah berhala, kemudian seperti yang Bapak sampaikan ya, ada api, bulan, dan sebagainya. Percaya kepada tahayul. Kemudian sifat baik bangsa Arab itu dermawan. Kemudian juga tidak, apabila seorang kedatangan tamu sementara dia tidak memiliki harta apapun kecuali seekor unta, nah, jadi karena sifat dermawan itu ia menyembelih untuk tamu tersebut ya. Kemudian kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam ini yang paling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab. Mungkin sebelum Bapak tutup, Bapak akan bertanya, kita diskusi ya, pertama dari yang Bapak yang putra dulu, mungkin bisa diwakili oleh
Pak Mukhid mungkin silakan. Kelompok putra. Oke, Pak. Pak Mukhid silakan. Mungkin sekilas saja bagaimana tentang keadaan banjir Arab yang seperti Bapak tampilkan di depan. Jazirah Arab sangat sekali. Untuk di Jazirah Arab ini kondisinya sangat panas sekali, tapi itu Pak. Ya. Tapi ada ditempati untuk sebagai pertanian. Kondisinya sangat panas sekali. Ini untuk cuaca dan geografisnya. Demikian Pak, secara singkat saja. Ya, makasih ya Pak Abdul Muhid. Selanjutnya Bu Septi mungkin mewakili dari kelompok putri. Yang 5 wilayah itu ya Pak? Iya. Atau yang kedua Mungkin itu? bisa dipilih yang lainnya yang mungkin Bu Septi ingin ketika. Kebiasaan ada Pak, kebiasaan saja. Kebiasaan bangsa Arab. Iya. Ya. Iya. Selamat datang ya Pak. Iya. Nah, kebiasaannya minum minuman keras, itu menyembah berhala, terus kemudian mengubur bayi perempuan, terus kemudian membunuh sesama suku bertikai, terus meninggikan suku yang merendahkan suku yang lain. Itu saja Pak. Oh ya, terima kasih Bu Septi dan Pak Mukhid. Ya. Baik anak-anak, mungkin kita cukupkan ya materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini penuh berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan sama baca doa Tahiyyatul Majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersama sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.